Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tricia Linda Utami, kelas MJ 202, Prodi Pengantar Akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian piutang wesel tagih. Piutang wesel tagih adalah suatu bentuk piutang yang dibuktikan dengan sebuah surat berharga atau instrumen keuangan yang disebut wesel. Wesel ini merupakan janji tertulis dari pihak yang berutang atau debitur kepada pihak yang memberi pinjaman atau kreditur untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan di masa mendatang. Manfaat piutang wesel tagih. 1. Jaminan pembayaran yang lebih kuat. 2. Meningkatkan likuiditas. 3. Mempercepat perputaran piutang. 4. Meningkatkan penjualan. 5. Sebagai aset lancar. 6. Pengelola risiko kredit yang lebih baik. Ciri-ciri utama piutang wesel tagih. Surat berharga memiliki kekuatan hukum yang diakui. Jumlah uang tertentu, nominal utang sudah ditentukan. Janji tertulis, terdapat janji tertulis untuk membayar utang. Waktu jatuh tempo, tanggal pelunasan sudah ditetapkan. Fungsi piutang wesel tagih. Bukti utang sebagai bukti sah adanya utang. Jaminan dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Alat tukar dalam beberapa kasus bisa diperjualbelikan. Saran investasi bagi kreditur bisa menjadi instrumen investasi. Jenis-jenis wesel tagih. Berdasarkan pembayaran bunga. Wesel berbunga, bunga dibayarkan pada saat jatuh tempo. Wesel tanpa bunga tidak ada bunga yang dibayarkan. Berdasarkan jangka waktu, wesel jangka pendek jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Wesel jangka panjang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Proses terjadinya piutang wesel tagih. 1. Pemberian pinjaman. Pihak A atau kreditur memberikan pinjaman kepada pihak B, debitur. 2. Penerbitan wesel. Pihak B penerbitan wesel sebagai bukti utang. 3. Penerima wesel. Pihak A menerima wesel sebagai bukti piutang. 4. Pelunasan. Pada saat jatuh tempo, pihak B melunasi utangnya. Piutang, memahami piutang wesel tagih. Pentingnya memahami piutang wesel tagih. Pengelolaan keuangan membantu dalam pengelolaan arus kas dan risiko kredit. Pengambilan keputusan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi atau pemberian kredit. Laporan keuangan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Resiko piutang wesel tagih. Resiko kredit, kemungkinan debitur tidak mampu melunasi utang resiko bunga. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai wesel. Resiko likuiditas, kesulitan dalam menjual wesel jika diperlukan. Pengertian aset tetap. Aset yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya dalam jangka waktu lebih dari 1 periode akuntansi. Aset tetap biasanya memiliki wujud fisik dan memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan dalam jangka panjang. Contoh aset tetap: tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Karakteristik utama: berwujud fisik, dapat dilihat dan diraba. Digunakan dalam operasi, berkontribusi dalam penghasilan pendapatan.
jangka panjang. Manfaat ekonomisnya memiliki satu periode akuntansi. Tidak ditujukan untuk dijual. Dipertahankan untuk digunakan dalam operasi. Perbedaan piutang wesel tagih dan aset tetap. Fitur piutang wesel tagih. Aset tetap. Sifat hak umum menagih barang yang dimiliki. Sifatnya hak untuk menagih barang yang dimiliki. Asetnya adalah barang yang dimiliki. Likuiditas lebih liquid, dapat segera dicairkan. Kurang liquid. Manfaat ekonomis timbul dari klaim terhadap pihak lain. Timbul dari penggunaan aset dalam operasi. Perlakuan akuntansi dicatat sebagai aset lancar atau lancar jangka panjang tergantung jangka waktu. Dicatat sebagai aset tetap. Kesimpulan, piutang wesel tagih dan aset tetap merupakan dua konsep yang berbeda dalam akuntansi. Meskipun keduanya dicatat dalam neraca, piutang wesel tagih mewakili klaim perusahaan terhadap pihak lain, sedangkan aset tetap mewakili sumber daya yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam operasi. Pemahaman yang baik tentang kedua konsep ini sangat penting bagi perusahaan dalam menyusun laporan keuangan dan akurat dan relevan. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya.